Konflik antara Iran dan Israel semakin memanas, dengan eskalasi serangan militer dan peringatan keamanan dari sejumlah negara. Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada kedua negara yang berseteru, tetapi juga memicu kekhawatiran di kawasan Timur Tengah, termasuk di negara-negara tetangga seperti Qatar. Dilansir dari kantor berita Al Jazeera pada Senin 23 Juni 2025, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Qatar telah mengeluarkan peringatan kepada warga negaranya yang berada di negara tersebut. Peringatan yang dikirim melalui email meminta warga AS untuk berlindung sebagai langkah antisipasi. Kedubes AS menyatakan bahwa rekomendasi ini dikeluarkan sebagai tindakan kehati-hatian di tengah situasi regional yang tidak stabil. Meski tidak merinci ancaman spesifik, imbauan ini mencerminkan kekhawatiran akan potensi eskalasi lebih lanjut akibat konflik Iran-Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, menanggapi imbauan serupa yang dikeluarkan oleh sejumlah kedutaan besar di Doha. Dalam pernyataannya kepada kantor berita Qatar, ia menegaskan bahwa imbauan tersebut tidak terkait dengan ancaman tertentu. Situasi keamanan di Qatar tetap stabil, ujar Al-Ansari, seraya menambahkan bahwa pemerintah Qatar siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keselamatan warga negara, penduduk, dan pengunjung. Pernyataan ini menunjukkan upaya Qatar untuk menjaga ketenangan di tengah ketegangan regional, sekaligus menegaskan posisinya sebagai negara yang netral dan aman di kawasan Teluk. Sementara itu, konflik antara Iran dan Israel mencapai titik baru dengan serangan militer Israel ke ibu kota Iran, Teheran, pada Senin 23 Juni 2025. Menurut juru bicara Angkatan Bersenjata Israel, IDF, Brigadir Jenderal Evi Devrin, serangan tersebut menargetkan markas besar Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC yang dianggap sebagai pusat kekuatan militer utama Teheran. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang dilansir oleh AFP dan Times of Israel. Selain markas IRGC, militer Israel juga menggempur sejumlah target strategis lainnya di Teheran, termasuk penjara Evin yang dikenal sebagai tempat penahanan tahanan politik dan penentang rezim Iran. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, seperti dilansir Reuters, menyebut penjara tersebut sebagai simbol represi pemerintah Iran terhadap rakyatnya sendiri. Serangan terhadap penjara Evin ini juga mendapat sorotan internasional setelah Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, membagikan rekaman video serangan tersebut di akun media sosial X miliknya. Dalam unggahannya, Sa'ar menulis komentar berbunyi "Hidup kebebasan" dalam bahasa Spanyol, yaitu Viva la Libertad, yang tampaknya ditujukan untuk menyampaikan pesan dukungan terhadap rakyat Iran yang menentang pemerintah mereka. Otoritas kehakiman Iran melalui situs berita Mizan Online mengkonfirmasi bahwa penjara Evin menjadi salah satu sasaran serangan Israel. Dalam serangan terbaru dari rezim Zionis di Teheran, proyektil-proyektil sangat disayangkan menghantam penjara Evin yang menyebabkan kerusakan pada beberapa bagian fasilitas tersebut. Demikian pernyataan resmi otoritas Iran. Laporan ini tidak menyebutkan apakah ada korban jiwa atau rincian lebih lanjut mengenai dampak serangan tersebut. Konflik antara Iran dan Israel telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan akar yang mencakup perbedaan ideologi, persaingan geopolitik, dan isu program nuklir Iran. Ketegangan ini seringkali memanifestasikan diri dalam bentuk perang proksi di negara-negara seperti Suriah, Lebanon, dan Yaman, di mana kedua negara mendukung kelompok-kelompok bersenjata yang bertentangan. Namun serangan langsung Israel ke wilayah Iran seperti yang terjadi di Teheran pada 23 Juni 2025 menandai eskalasi signifikan. Serangan ini kemungkinan merupakan respons terhadap dugaan keterlibatan Iran dalam serangan terhadap kepentingan Israel di kawasan, meskipun IDF belum merinci alasan spesifik di balik operasi militer tersebut. Di sisi lain, Iran telah berulang kali menuduh Israel melakukan sabotase terhadap fasilitas nuklirnya dan pembunuhan terhadap ilmuwan serta pejabat militer seniornya. Teheran juga menegaskan bahwa mereka akan membalas setiap agresi dengan kekuatan penuh, yang meningkatkan resiko perang terbuka antara kedua negara ini. Eskalasi konflik ini telah memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat internasional. Negara-negara di kawasan Teluk, termasuk Qatar, kini berada dalam kewaspadaan tinggi dengan beberapa di antaranya meningkatkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi warga dan infrastruktur mereka. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel tampaknya mengambil sikap hati-hati dengan mengeluarkan imbauan kepada warga negaranya di Qatar. Langkah ini bisa jadi mencerminkan kekhawatiran Washington
bahwa konflik Iran-Israel dapat meluas dan mengancam stabilitas kawasan yang lebih luas. Sementara itu, negara-negara seperti Rusia dan China yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Iran kemungkinan akan menyerukan deeskalasi untuk melindungi kepentingan mereka. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Moskow atau Beijing mengenai serangan terbaru di Teheran. PBB juga diperkirakan akan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi ini. Mengingat potensi konflik ini untuk mengganggu perdamaian dan keamanan global, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, sebelumnya telah berulang kali meminta semua pihak untuk menahan diri dan menyelesaikan perselisihan melalui dialog. Konflik Iran-Israel yang terus memanas menimbulkan sejumlah tantangan besar baik bagi kedua negara yang terlibat maupun bagi komunitas internasional. Pertama, resiko perang terbuka yang dapat menyarat kekuatan-kekuatan regional dan global menjadi semakin nyata. Kedua, dampak kemanusiaan dari konflik ini, termasuk potensi pengungsian massal dan kerusakan infrastruktur, dapat memperburuk situasi di kawasan yang sudah rentan. Di sisi lain, eskalasi ini juga menguji kemampuan diplomasi internasional untuk meredahkan ketegangan. Upaya mediasi oleh pihak netral seperti Qatar atau Turki mungkin diperlukan untuk membuka saluran komunikasi antara Teheran dan Tel Aviv, meskipun peluang keberhasilannya saat ini tampak kecil. Bagi Iran, serangan Israel ke Teheran dapat memicu tekanan domestik yang lebih besar, terutama jika kerusakan infrastruktur dan korban jiwa meningkat. Sementara itu, Israel harus menghadapi resiko pembalasan dari Iran dan sekutunya, seperti Hizbullah di Lebanon atau kelompok-kelompok milisi di Irak dan Suriah. Di tengah eskalasi ini, Presiden AS Donald Trump mengumumkan melalui Truth Social pada 23 Juni 2025 bahwa Israel dan Iran telah menyetujui gencatan senjata yang disebut total dan lengkap selama 24 jam, mulai malam hari 24 Juni 2025 hingga malam hari 25 Juni 2025. Dalam unggahannya, Trump menyatakan bahwa Iran akan memulai gencatan senjata pada pukul 00, diikuti oleh Israel 12 jam kemudian, dan pada akhir periode 24 jam, perang yang disebutnya Perang 12 hari ini akan dianggap selesai. Trump memuji kedua negara atas kesabaran, keberanian, dan kecerdasan mereka dalam mencapai kesepakatan ini, serta berterima kasih kepada Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman, atas peran mediasi Doha. Menurut laporan, Trump menghubungi Sheikh Mohammed untuk menginformasikan bahwa Israel telah menyetujui gencatan senjata dan meminta Qatar membujuk Iran untuk mengikuti kesepakatan serupa. Qatar yang dikenal sebagai mediator netral di kawasan, memainkan peran penting dalam upaya diplomasi ini, terutama setelah serangan Iran ke basis AS di wilayahnya. Namun pengumuman gencatan senjata ini disambut dengan skeptisisme. Baik Iran maupun Israel belum memberikan konfirmasi resmi. Seorang pejabat senior Iran menyatakan bahwa Teheran belum menerima proposal resmi dan tidak melihat alasan untuk menghentikan operasi militer, mengingat serangan Israel yang dianggap sebagai provokasi besar. Sementara itu, laporan media menunjukkan bahwa ancaman serangan terus berlanjut, dengan Israel mengeluarkan peringatan evakuasi untuk penduduk Teheran, dan Iran merespons dengan peringatan serupa untuk distrik Ramat Gan dekat Tel Aviv. Ketidakpastian ini menunjukkan bahwa gencatan senjata yang diumumkan Trump mungkin belum sepenuhnya berefektif, dan konflik dapat kembali memanas jika tidak ada langkah lanjutan untuk menjaga perdamaian. Konflik ini memiliki akar yang dalam yang dapat ditelusuri hingga persaingan geopolitik antara Iran dan Israel di Timur Tengah. Iran sebagai kekuatan Syiah yang mendukung kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza, telah lama dianggap sebagai ancaman oleh Israel yang bersekutu erat dengan Amerika Serikat. Program nuklir Iran yang telah menjadi sumber ketegangan selama beberapa dekade menjadi pemicu konflik ini. Israel dan AS menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir, sebuah tuduhan yang dibantah Iran yang bersikeras bahwa program nuklirnya untuk tujuan perdamaian. Selain itu, serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran di masa lalu termasuk sabotase cyber seperti virus Stuxnet pada 2010 telah memperburuk hubungan kedua negara. Konflik ini juga dipengaruhi oleh dinamika regional yang lebih luas. Iran memiliki hubungan erat dengan Rusia dan China yang kemungkinan akan menyerukan deeskalasi untuk melindungi kepentingan mereka. Sementara itu, Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel telah meningkatkan keterlibatannya dengan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran yang memicu serangan balasan Iran ke Al-Udaid. Qatar sebagai negara netral yang sering menjadi mediator dalam konflik regional, mendapatkan dirinya berada di posisi sulit setelah serangan Iran ke basis AS di wilayahnya.
Penutupan ruang udara Qatar dan imbauan keamanan dari kedutaan AS dan Inggris mencerminkan kekhawatiran akan eskalasi yang lebih luas. Dampak konflik ini tidak terbatas pada Iran dan Israel. Serangan misil Iran ke Israel telah menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur sipil dan militer dengan laporan tentang korban jiwa di beberapa kota. Di Iran, serangan Israel ke Teheran dan fasilitas strategis lainnya meningkatkan resiko krisis kemanusiaan, terutama jika kerusakan infrastruktur terus berlanjut. Penjara Evin misalnya bukan hanya simbol politik, tetapi juga fasilitas yang menampung banyak tahanan, termasuk warga negara asing seperti 2 warga Prancis, yang menimbulkan kekhawatiran internasional. Prancis telah menyuarakan kekhawatiran atas keselamatan warganya, sementara PBB diperkirakan akan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi ini. Secara geopolitik, konflik ini memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas global. Ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz, jalur penting untuk pasokan minyak